Kekalahan Indonesia melawan negara Cina mencuri perhatian banyak orang, tetapi menariknya, respon yang diberikan oleh Sintayong sebagai pelatih Indonesia cukup berbeda dan meyakinkan masyarakat Indonesia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia. Tidak bisa dipungkiri kalau kita melihat penilaian dari salah satu platform tentang penampilan Indonesia melawan negara Cina, di sini Sane, Mes bersama Asnawi mendapatkan nilai yang cukup rendah, teman-teman. Begitu juga dengan Witan Sulaiman. Tapi untuk pengambilan Mes mendapatkan nilai yang cukup rendah karena memang di tengah-tengah pertandingan Mes sempat dikabarkan cedera, teman-teman, pada bagian lutut bawahnya, jadi memang ia tidak bisa memberikan penampilan secara optimal. Sedangkan untuk Asnawi bersama Witan untuk permainan oper ataupun umpannya cukup seringkali gagal, teman-teman. Itu yang menjadi PR besar bagi negara Indonesia ketika berbicara mengenai sepak bola di negara Indonesia. Sedangkan untuk Siane memang sangat disayangkan ia tidak tampil cukup optimal pada pertandingan tersebut. Ivar Yenar, Asnawi, apa yang dilakukan oleh Asnawi, Bung Maruf? Mengambil Kesalahan Asnawi berikutnya adalah entah kenapa ini menjadi cukup hal yang menarik, teman-teman. Ketika Mes sempat terjatuh, Asnawi langsung melangkai dari atas. Walaupun kejadian ini tidak disengaja, teman-teman, karena Asnawi berusaha mengejar pemain Cina untuk mempertahankan Indonesia. Tetapi karena Asnawi seringkali melakukan kesalahan ketika melakukan umpan kepada pemain tim nasional Indonesia, sehingga momen ini menjadi momen yang mencuri perhatian juga bagi banyak orang. Dimana ketika kita mencoba melihat pada kolom komentar, rata-rata komentar yang diberikan oleh masyarakat Indonesia hampir sama, teman-teman. Banyak orang mulai bertanya, apakah gara-gara ini kaki dari Mes Hilgers cedera? Memang tidak bisa dipungkiri, nama dari Mes cedera di tengah-tengah pertandingan yang membuat pertandingan Indonesia tidak bisa tampil secara optimal. Tapi kesalahan rotasi menjadi kesalahan utama yang dilakukan oleh Sintayong, ya teman-teman. Dan rata-rata semua masyarakat Indonesia juga setuju kesalahan rotasi yang dilakukan oleh Sintayong pada babak pertama membuat Indonesia harus ketinggalan 2-0, dan itu menjadi hal yang sangat disayangkan. Walau demikian, Dang, kayak Asnawi kayak ikan nyengel bae kayak. Awas bae bal ilang kowe. Asnawi. Umpan kuwi. Jo, suwene damput. Kowe ki ngopo? Selalu arto kapane bal arto gomleh apa kepiye? Ora gur kowe tok sing main ki. Nah, kayak gue tek oh, bubut iki nih. Ya, iki. Wasis. Ah, sing kayak Bahrain yo Cina kae. Drama Cina. tentu saja kesalahan demi kesalahan di dalam permainan sepak bola dimanapun berada pasti akan pernah terjadi. Tetapi ketika Indonesia kalah melawan negara Cina, banyak sekali masyarakat Indonesia yang berharap agar nama dari Asnawi bersama Witan tidak perlu dimainkan menjadi pemain utama, ya teman-teman. Karena di babak kedua tidak bisa dipungkiri ketika Risti Ridho bersama Tom Haye masuk menggantikan mereka berdua, permainan menjadi lebih hidup, ya teman-teman. Walaupun itu menjadi salah satu kesalahan dari Sintayong. Lalu bagaimana respon dari Sintayong? Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai respon yang diberikan oleh Sintayong tentang pertandingan Indonesia melawan negara Cina, menariknya memang tidak bisa dipungkiri ketika Sintayong memutuskan untuk bermain dengan pemain naturalisasi, banyak orang mulai bertanya bagaimana dengan pemain lokal. Tetapi ketika pemain lokal diturunkan, mereka berbuat banyak sekali kesalahan sehingga itu menjadi PR besar bagi Sintayong. Tapi yang bikin menarik adalah siapa sangka pada saat video ini dibuat, tim nasional Bahrain mencoba untuk melakukan request ataupun permintaan kepada AFC dan juga FIFA agar babak kedua ketika diadakan di Indonesia itu bisa dirubah
dan diadakan di negara yang netral ya teman-teman. Hal itu semua terjadi akibat serangan siber yang dilakukan oleh beberapa oknum kepada media Bahrain yang menyebabkan media Bahrain khawatir ya teman-teman. Tapi sebetulnya hal ini tidak boleh dilakukan karena di dalam pertandingan sepak bola ketika dua negara sedang bertanding, kedua negara pasti akan mendapatkan hak secara khusus untuk melakukan pertandingan di wilayahnya sendiri ya teman-teman. Jadi banyak orang mulai berharap jikalau Bahrain tidak mau bertanding di negara Indonesia, Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI juga harus tegas dan mengatakan bahwa Indonesia dapat menang tanpa bertanding jikalau Bahrain tidak ikut mau datang ke Indonesia teman-teman. Dengan kata lain, Indonesia bisa menang WO ya teman-teman, karena Bahrain tidak mau datang ke negara Indonesia, karena itu menjadi hak khusus bagi negara Indonesia untuk melakukan pertandingan di negara Indonesia, dan itu sudah menjadi hal yang sudah sangat wajar terjadi di dalam dunia sepak bola. Memang kekalahan Indonesia melawan negara Cina, Indonesia gagal menambah poin FIFA dan Indonesia harus kehilangan poin yang cukup banyak, sekitar 9 poin. Tetapi yang menariknya adalah respon yang diberikan oleh Sintayong, di mana Sintayong cukup optimis bahwa di pertandingan berikutnya Indonesia akan memberikan yang terbaik dan Indonesia akan memperoleh kemenangan ketika melawan negara Cina dan melawan negara-negara lainnya di pertandingan berikutnya. Dengan kata lain, Sintayong juga ingin melakukan evaluasi dengan sangat tajam terhadap kesalahan demi kesalahan yang dibuat oleh permainan Indonesia. Tidak bisa dipungkiri ini menjadi hal yang sangat disayangkan kenapa bisa terjadi. Walaupun demikian, Sintayong juga mengakui adanya kesalahan di dalam pertahanan Indonesia sehingga Indonesia bisa kebobolan ataupun ketinggalan sebanyak 2-0 di babak pertama ataupun di menit kurang dari 45 menit teman-teman. Lalu bagaimana komentar dari teman-teman? Coba dong tolong tulis di kolom komentar. 네, 뭐 일단 중국팀한테 축하한다고 얘기해주고 싶고요. 뭐 우리도 마찬가지고 중국도 마찬가지고 이 구자는 마음들이 간절하지 않았나. 중국이 우리가 더 간절했나? 그런 생각이 들기도 하고. 오늘 경기 비록 졌지만 우리 선수들 또한 최선을 다했고 좋은 경기 했고 여기서 뭐 끝난 것이 아니니까 다음에 잘 준비해서 또 좋은 경기 결과를 가져올 수 있게 준비하겠습니다. 첫 번째 골, 두 번째 골 마찬가지겠지만 올해 좀 더 집중력, 첫 번째 골 들어갈 때 우리가 조금만 더 집중했으면 그런 골은 쉽게 주지 않았을 텐데 그 부분이 너무 아쉽다. 두 번째 골도 볼 컨트롤 미스테이크 했을 때 우리가 그걸 좀 더 내 볼로 만들었으면 절대적으로 골을 먹지 않는 상황이 왔을 텐데 그런 부분이 많이 아쉽다. 볼에 있어서 좀 더 집착을 하고 우리 볼로 가져오기 위해서 강하게 싸워줘야 된다. 그 생각합니다. 일단 중국 선수들은 중국 본토에서 뛰는 선수들이 대부분이고 저희 팀은 유럽에서 있는 좀 그래도 높은 클래스에 있는 선수들이 꽤 많은데 저희가 생각했을 때는 중국 선수들이 좀 더 잘했다고 생각합니다. 그리고 특히나 공중볼에서 상당히 우리가 조금 중국에서 많이 약한 모습을 보였습니다. 그 부분에 대해서 한번 생각해 줄 수 있습니다. 공중볼에 대해서 특히 우리가 좀 약한 모습을 보였습니다. 중국이요? 예, 할 때. 그래서 중국이 경기를 잘했다고? 예, 그렇게 생각합니다. 오늘 경기는 보시다시피 우리가 거의 뭐 30경기에서 후반전에는 뭐 거의 28경기 하지 않았나 생각하고 오늘 전체적으로 골운이 따르지 않아서 우리가 경기에서 졌지 나머지 부분에 있어서는 뭐 우리가 오늘 충분히 압도했던 다음 우리 홈에서는 우리가 다시 더 좋은 경기를 해서 승리를 쟁취할 수 있게 준비하도록 하겠다. 지난 경기와 비교해서 상대 카운터 어택에 비해서 좀 약한 모습을 보인 것 같은데 그것을 잘 당하지 못한 것이 오늘 패는 아니라고 생각하십니다. 일단 우리가 뭐 이 시점 하고 졌기 때문에 뭐 무슨 변명을 할 수 있는 부분은 아니라고 생각하지만 중국 축구가 이렇게 똥볼 축구하는 줄은 사실 잘 몰랐고 물론 우리도 데뷔를 했지만 마지막 우리 선수가 아웃된 줄 알고 기다렸던 볼이 살아나오면서 골 줬던 부분이 가장 결정적인 것이었다고 생각하고 뭐
다음에 되면 이런 축구를 하는 팀은 분명히 우리가 또 잡을 수 있다고 생각하기 때문에 더 잘 준비해야 되겠다. 그 생각밖에 없어.